kelas kita bertemu secara tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya, terlebih dahulu seperti kebiasaan kita sebelumnya, maka sama-sama kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita tolong ketua kelasnya Nadifa dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan Nak. Bersedia membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak untuk ketua kelasnya sudah memimpin doanya. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu lihat di sini ada 24 jumlahnya, berarti semuanya hadir semua, alhamdulillah. Nah sekarang untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih pada pokok bahasan bilangan bulat, yaitu sub pokok bahasan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang ini akan kita bahas yaitu perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana penerapan perkalian ini? Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari? Nah sekarang coba perhatikan di atas Nak. Di atas ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa yang di atas itu? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan yang bisa jawab Nak. Ada yang bisa jawab? Faika, silakan Nak. Gambar apa? Resep dokter. Itu adalah sebuah resep dokter. Biasanya resep dokter itu didapatkan di mana? Biasanya kita dapatkan kalau kita ke rumah sakit. Nah sekarang di situ dikatakan seseorang karena dia ke rumah sakit, dia mendapatkan obat paracetamol 100 mg dengan aturan 3 kali 1. 3 kali 1 itu adalah sebuah bentuk perkalian. Nah sekarang bentuk perkalian itu 3 kali 1 berarti ada yang bisa mengartikannya 3 kali 1? Ada kira-kira yang bisa mengartikannya? Untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menentukan operasi pembagian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian bilangan bulat. Nah, tujuan yang kelima ini akan dinilai meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan sikap kritis. Sikap kritis itu kalau misalkan ada yang bertanya, maka ibu akan kasih nilai. Ada yang menjawab, ibu juga akan kasih nilai. Jadi semua akan ada nilainya. Nilai, kemudian kerjasamanya. Kerjasamanya juga akan kita nilai nanti karena metode pembelajaran yang kita pakai di sini adalah metode diskusi. Kita akan berdiskusi dalam kelompok sehingga bagaimana bentuk kerjasamanya serta bertanggung jawab. Nah sekarang untuk mempelajari materi kita hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ibu tandai di atas itu yang berwarna kuning ada materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya itu adalah bagaimana atau masih mengingat tentang penjumlahan, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat masih
kembali. Jika bilangan yang kita gunakan itu menggunakan bilangan yang kecil, berarti kita dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dengan cara menggunakan garis bilangan. Materi kita, silakan diamati permasalahan di atas. Silakan diamati, nak. Silakan diamati permasalahan di atas. Pak Amin membawa 3 buah kubus ke kelas. Masih ingat ya tentang bentuk kubus? Di SD sudah belajar tentang bentuk-bentuk kubus. Masih ingat? Iya. Sekarang, kemudian peserta didik diberi tugas untuk mengamatinya. Setelah itu, Pak Amin bertanya, ada berapa banyak sisi kubus seluruhnya? Ada berapa banyak sisi kubus seluruhnya? Ada berapa? 18. Siapa yang menjawab 18? Ada yang menjawab dari 18? Ibu dengar ada yang menjawab 18? Iya, sudah benar 18. Sekarang, permasalahan berikutnya. Nah, perhatikan. Gambar apa yang di atas? Uang. Itu adalah gambar sejumlah uang. Seorang bapak memegang sejumlah uang. Nah, ada permasalahannya. Pak Amin memiliki uang sebanyak 1 juta rupiah yang akan dibagikan kepada 5 anaknya. Masing-masing anak jumlah uang sama. Berapa besar uang yang didapat oleh masing-masing anak Pak Amin? 200.000. Nah, masalah seperti di atas itu yang menggunakan aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya, Ibu sudah tuangkan dalam LKPD-nya. Silakan duduk ke kelasnya, maju ke depan, ambil LKPD-nya, kemudian dibagikan masing-masing kelompok. Silakan, karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, silakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, maka kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikannya. Silakan dibaca. Bahan ajarnya juga sudah ada di atas mejanya yang sudah saya bagikan pertemuan yang lalu. Silakan nak dibuka masing-masing LKPD-nya. Kemudian untuk menyelesaikan LKPD-nya itu sudah ada bahan ajarnya. Sudah ada bahan ajarnya. Kalian silakan baca bahan ajarnya. Silakan diselesaikan LKPD-nya. Bagaimana kelompok 2, kelompoknya Nurul Afia, bisa diselesaikan LKPD-nya? Ibu, bagaimana cara penyelesaiannya ini? Cara penyelesaiannya untuk masalah yang berapa itu, nak? Untuk kegiatan berapa? Kegiatan yang kedua. Kalau yang lain, kegiatan yang pertama bisa diselesaikan? Kelompoknya dari Pak? Untuk kalian sendiri ada pertanyaan? Bagaimana penyelesaiannya kegiatan yang pertama? Yang lain? Bagaimana yang lain? Berarti karena kalian belum bisa menyelesaikannya, maka Ibu akan bantu dengan memutarkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini yang akan menjelaskan semua materi yang ada atau pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Berarti silakan disimak baik-baik video pembelajarannya ya. Ibu akan putar video pembelajarannya. Silakan disimak baik-baik nah untuk menjawab LKPD-nya. Silakan disimak videonya. Nah, makanya ini kita pecah biar lebih mudah ya. Yang pertama kita bicara tentang perkalian dulu. Nah, ini di perkalian bulat itu biasanya ada permasalahan kayak gini. Negatif 2 ditambah 3 itu kan sama dengan negatif 5. Ini kan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif 2 dikali dengan 3 sama dengan berapa? Oh, sama dengan 6. Berapa tahu?
bulat positif menghasilkan bilangan positif. Lanjut. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan negatif. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bulat negatif. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan positif. Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan kesimpulan dari kelompok Nurul Afia? Sama. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini, maka dapat kita simpulkan seperti tadi kesimpulan dari kelompoknya Nadifa tentang perkalian bilangan bulat, dan dari kelompoknya Nurul Afia tentang pembagian bilangan bulat, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk perkalian bilangan bulat, bilangan positif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Kemudian bilangan positif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, sekarang itu untuk soalnya langsung dijawab. Apa yang pertama diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Saya berikan waktu 5 menit karena ini adalah kuis. Berdasarkan hasil kuisnya, setelah ibu nilai, ada beberapa orang di sini yang nilainya masih di bawah KKM. KKM kita adalah 75. Di sini nilainya masih di bawah 75. Tetapi ada juga teman kalian yang nilainya di atas KKM, bahkan ada 8 orang yang nilainya 100. Kemudian ada 10 orang yang nilainya masih di atas KKM, walaupun di situ langkah penyelesaiannya tidak lengkap karena harus lengkap langkah penyelesaiannya, tetapi nilainya masih di atas KKM. Untuk yang nilainya tuntas, ibu ucapkan terima kasih banyak dan kita berikan aplaus dulu untuk yang nilainya sudah tuntas. Untuk yang tuntas nilainya, coba diperhatikan, ibu akan memberikan materi pengayaan. Materi pengayaan di sini akan diselesaikan, yaitu materinya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, menyelesaikan soal-soal yang mengacu pada soal ujian nasional. Itu untuk bahan pengayaannya, materi pengayaannya. Dan untuk yang masih remedial, yang di bawah nilai KKM-nya, diberikan materi remedial. Materi remedialnya itu yaitu masih pada operasi pada bilangan bulat yang belum tuntas. Dan materi pengayaan serta materi remedialnya ini akan kita berikan di lain waktu di luar dari jam pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita selanjutnya atau pertemuan selanjutnya adalah pengertian bilangan pecahan dan sifat-sifatnya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nanti bahan ajarnya akan ibu bagikan. Karena pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar, berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ibu ucapkan terima kasih banyak dan ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.